Haleluya. Salam sejahtera buat kita sekalian, Bapak Ibu pemirsa yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali lagi bersama saya Pastor Glenn Wanggai dalam penguatan iman. Hari ini kita sama-sama akan mendengarkan sedikit kebenaran firman Tuhan yang menjadi motivasi dan dorongan dalam setiap kehidupan kita. Namun sebelum kita akan mendengarkan dan membaca sedikit kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa, meminta tuntunan kuasa Tuhan sehingga Roh Kudus memberikan pengertian dan pemahaman bagi setiap kehidupan kita. Ayo kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu yang besar di tengah-tengah kehidupan kami. Kembali lagi dalam penguatan iman hari ini, kami memanggil Engkau Tuhan, sebab Engkau kekuatan dan pengharapan dalam setiap kehidupan kami. Sebelum kami akan membaca dan merenungkan sedikit kebenaran firman Tuhan hari ini, namun kami minta hikmat daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan kami ada dalam kendali-Mu ya Tuhan, sehingga benih kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan hari ini menjadi jawaban bagi setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, hamba berdoa secara khusus untuk pemirsa dan semua yang sedang menonton acara ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan sehingga mereka mendapat pengertian dari Tuhan untuk mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasa dalam penguatan iman, yang pastinya ada firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan pedoman dalam setiap kehidupan kita. Menjadi landasan bagi setiap kehidupan orang percaya. Firman itu penting untuk terus memproteksi kehidupan kita agar kita tetap ada di dalam rel dan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan pemirsa sekalian, ingin saya baca satu kutipan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Berbicara tentang jeripaya tidak sia-sia, ini sesuatu yang sangat penting bagi setiap kehidupan orang percaya. Bapak Ibu pemirsa sekalian, perlu kita ketahui bahwa sebagai orang percaya pasti kita punya jenuh, pasti kita punya capek, pasti kita punya titik di mana kita bosan dan kita akan pasti terus down dalam segala hal. Karena dari situlah muncul di mana jeripaya kita itu akan teruji. Nah, firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 ini, dia menekankan dan memberi penjelasan kepada kita bahwa dalam mengiring Tuhan, jeripaya kita itu tidak sia-sia. Mengapa demikian? Karena Tuhan sementara memperhitungkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Keringat kita, air mata kita, uang taksi kita, uang ojek kita, segala sesuatu yang kita sudah keluarkan sebagai sesuatu yang kita merasa itu sangat merugikan kita. Tetapi perlu saudara tahu bahwa semua itu dikategorikan bahwa tidak akan sia-sia. Kenapa? Tuhan akan memberkati, bahkan lipat gandakan dalam setiap kehidupan kita. Yang dia minta dari kita adalah dua hal. Yang pertama, berdiri teguh. Yang kedua, jangan goyah. Kalau kita sudah berdiri teguh, berarti kita tidak perlu goyah hati, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena Tuhan senantiasa akan memberkati setiap kehidupan kita. Karena kita teguh di dalam pengharapan, karena kita punya landasan adalah landasan firman Tuhan, sehingga kita tidak pernah khawatir untuk menghadapi tahun-tahun hidup kita. Sekalipun pandemi saat ini membuat dunia ada dalam satu ketakutan yang sangat besar. Orang Kristen dituntut imannya, sampai hampir-hampir kami goyang terhadap situasi pandemi sekarang ini. Tapi firman Tuhan bilang, berdirilah teguh, jangan goyah, giat selalu dalam ibadah, dalam persekutuan Tuhan, dalam doa puasa, segala sesuatu kita giat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dengan semua
apa yang sudah kita lakukan, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan membayar, Tuhan akan membalas segala itu yang menjadi jerilela kita, yang menjadi jeripaya kita. Itu tidak akan pernah sia-sia. Keringat yang jatuh pun dihitung oleh Tuhan, karena Tuhan tahu Dia duduk di arasi kesucian, tapi Dia mengetahui setiap landasan hati kita. Dia tahu apa yang menjadi kerinduan hati kita. Maka Yesus naik ke sorga itu untuk menjadi pendoa syafaat. Dia berdoa bagi setiap orang percaya supaya kita yang ada di bumi ini diberikan kekuatan dalam pengharapan, dan kita punya keteguhan hati. Kita sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan, dan Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Untuk itu ingin saya ingatkan kepada pemirsa dan Bapak Ibu sekalian, sebagai pemirsa penguatan iman hari ini, perlu saudara ketahui dan catat dua hal. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, melayani dari yang saudara bisa. Kalau saudara ada di pemerintahan, tapi Tuhan percayakan saudara untuk ada di pemerintahan, melayani Tuhan dari dunia pemerintahan. Kalau saudara ada di pebisnis, melayani Tuhan dari sisi bisnis. Kalau saudara ada di perusahaan, melayani Tuhan dari sisi saudara ada di perusahaan. Tuhan pakai hidup kita untuk menjadi berkat, menjadi lilin yang kecil, tetapi memberi dampak yang besar bagi orang lain, memberi terang bagi orang lain. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah teguh. Kita harus teguh, berdiri kokoh, tidak perlu goyah hati, tidak perlu khawatir. Tantangan, persoalan itu datang untuk mengajarkan kita lebih dekat dengan Tuhan, sehingga hari-hari hidup kita akan terus menjadi berkat, karena Allah di pihak kita untuk memberkati setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu, pemirsa sekalian yang senantiasa menonton acara ini. Saya berdoa kepada saudara, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan ini, saudara diberkati dan hidup saudara menjadi berkat untuk orang lain. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Dalam penguatan iman kami saudara dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kami untuk berdirilah teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan-pekerjaan dengan Tuhan. Entah itu pekerjaan kecil, pekerjaan besar dalam pelayanan kami. Kami tahu ketika kami giat selalu dengan Tuhan, maka Tuhan senantiasa akan memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, hamba berdoa secara khusus hari ini untuk pemirsa, Bapak Ibu yang sedang menonton acara ini. Tuhan memberkati mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, pendidikan anak-anak mereka, apapun yang mereka lakukan dibuat Tuhan berhasil sebagaimana Yabes diberkati dengan melimpah-limpah. Dan hamba percaya berkat yang sama akan menjadi bagian mereka, sehingga mereka terus tetap menceritakan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan Tuhan memberkati kami sekalian. Haleluya, haleluya, amin.